Apa kabarnya hari ini anak-anak? Kali ini kalian belajar dengan Pak Sidik lagi. Nah, dalam pelajaran kali ini kalian akan belajar tentang matematika. Nah, matematikanya itu masih tetap dengan materi pecahan, tapi beda submaterinya. Submaterinya kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Apa? Belajar tentang apa? Perbandingan pecahan. Nah, dalam perbandingan pecahan ini pastinya harus ada lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ada lambang lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Nah, berikut lambang-lambangnya. Tentunya kalian udah tahu atau sudah familiar karena kelas 2, kelas 3 sudah pernah dipelajarin. Nah, untuk mengingat kembali mana lebih besar, mana lebih kecil, mana sama dengan, maka kita lihat contoh ini dulu. Lihat lambang ini dulu. Nah, bagaimana caranya? Kita tarik garis lurus di sebelah kirinya. Di sebelah kiri sebelah sininya. Nah, kita tarik garis lurus. Nah, yang pertama, lambang pertama, kalau kita tarik garis lurus sebelah kirinya, maka membentuk huruf apa? Huruf K. K itu artinya kecil, maka lebih kecil. Nah, yang kedua, tetap dengan tarik garis lurus. Nah, kita tarik garis lurus untuk yang kedua. Nah, membentuk seperti apa kira-kira? Ya, membentuk huruf B. Maka lebih besar. B itu adalah besar, maka lebih besar. Nah, sedangkan yang ketiga itu kalian sudah tahu. Kalau kalian itu sama dengan, maka besarnya itu sama. Jadi sama besar, sama besar. Nah, sudah paham sampai di sini? Coba kalian tulis di itunya di buku matematikanya. Nah, lanjut ke contohnya. Bapak akan mencontohkan 4 contoh. Nah, tapi kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, contoh yang pertama dulu. Nah, contoh yang pertama adalah 3/4 lebih besar atau lebih kecil dari 2/4. Nah, contoh ini kita lihat dulu penyebutnya. Nah, penyebutnya kira-kira sama tidak? Iya, jika penyebutnya sama, maka kita tidak perlu menghitung. Kita lihat aja pembilangnya. Mana yang lebih besar, maka itu jawabannya. Nah, di sini pembilangnya berapa? 3. Dan apa? Yang 2/4 pembilangnya berapa? 2. Nah, kita sudah jelas 3, 2. Mana yang lebih besar? 3 atau 2? Ya, jawabannya adalah 3. Maka 3/4 lebih besar dari 2/4. Nah, lebih besar dari 2/4. Nah, sekarang contoh yang kedua. Contoh yang keduanya adalah 3/7 lebih besar atau lebih kecil dari 5/7. Nah, contoh yang kedua hampir sama dengan contoh yang pertama, yaitu pembilangnya sama. Jika pembilangnya sama, maka
tinggal kita lihat cos pembilang. Sekarang kita lihat contoh yang kedua ini. Nah, contoh yang kedua ini adalah 3/7 lebih besar atau lebih kecil dari 5/7. Nah, contoh yang kedua ini hampir identik dengan contoh yang pertama, yaitu penyebutnya sama. Jika penyebutnya sama, seperti caranya yang pertama, yaitu kita lihat pembilangnya saja. Pembilang yang pertama adalah 3. Pembilang yang kedua adalah 5. Nah, 3 dengan 5 lebih besar mana? Tentunya 5. Maka 3/7 lebih kecil dari 5/7. Kembali lagi, 3/7 lebih kecil dari 5/7 karena 3 5. Nah, jadi gimana lambangnya? Lambangnya seperti ini. 3/7 lebih kecil dari 5/7. Sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini agak berbeda dengan contoh yang satu yang kedua. Nah, kita lihat contoh dulu. Kita tulis contohnya. 3/6 lebih besar atau lebih kecil dari 5/8. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu beda penyebutnya dan pembilangnya juga beda. Maka caranya gimana? Caranya itu samakan dulu penyebutnya, samakan dulu nih yang bawahnya nih. Samakan dulu yang bawahnya. Nah, samakan dulu yang bawahnya. Bagaimana menyamakannya? Tinggal kali sajalah langsung. 6 dikali 8 itu berapa? 6 dikali 8 itu berapa? Nah, 6 dikali 8 adalah 48. 48. Jadi penyebutnya kita buat 48 semua. Nah, sudah penyebutnya dibuat 48, maka kita lihat pembilangnya. Nah, untuk melihat pembilang maka langsung kali silang saja. Nah, 3 dikali 8 dan 5 dikali 6. 3 dikali 8 itu berapa? 24. Nah, sedangkan 5 dikali 6 itu berapa? 30. Nah, gimana? 24 kita karena 3-nya depan. Nah, seperti ini. Maka 24 itu ditaruh di sini. Nah, 5 kali 6, maka 5 kali 6 ini 30 itu dari ke 5/8. 30. Nah, sudah seperti ini maka kita lihat 24/48 lebih besar atau lebih kecil dari 30/48. Ya jelas 30/48. Jadi 24/8 lebih kecil dari 30/48. Nah, ini adalah contoh yang ketiga. Lanjut contoh yang terakhir, yaitu contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini Bapak tulis soalnya dulu. Nah, contoh yang keempat ini adalah 1/2 lebih kecil atau lebih besar dari 1/4. Nah, bagaimana caranya? Yaitu seperti tadi, disamakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, bagaimana caranya? Kalikan saja penyebutnya. Ini dikalikan. 2 dikali 4 berapa? 8.
Nah, untuk yang penyebutnya, untuk yang pembilangnya, maka cukup dengan dikali silang. Dikali silang seperti tadi. Nah, dikali silang. 1 dikali 4 dan 1 dikali 2. 1 dikali 4 itu berapa? 4. Sedangkan 1 dikali 2 itu berapa? 2. Nah, langsung kita ke sini. 4 ke sini, 2 ke sini. Nah, udah selesai seperti itu, maka kita lihat apa kira-kira lebih besar apa lebih kecil? 4/8 lebih besar atau lebih kecil dari 2/8? Nah, kita lihat 4/2, maka 4/8 itu lebih besar dari 2/8. Nah, itu paham? Nah, kalau tidak paham, coba kalian putar kembali lagi video Bapak. Kalau tidak paham lagi, putar lagi video Bapak. Kalau tidak paham lagi, putar lagi video Bapak. Nah, insya Allah paham. Nah, cukup segitu apa yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Tugas soal ada di deskripsi. Di deskripsi di bawah ini. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal anak-anak.